Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bisa selalu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bagaimana nih? Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Namun, sebelum mulai, hendaknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena kemarin kalian sudah mempelajari tentang organ gerak hewan, maka kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia. Nah, seperti pada gambar ini, mereka berdua sama-sama manusia yang sedang melakukan gerakan. Manusia yang pertama melakukan gerakan mengangkat benda. Manusia yang kedua melakukan gerakan berupa berlari. Tapi bagaimana caranya manusia dapat bergerak? Ya, jika kalian masih ingat, manusia juga memiliki alat gerak yang sama seperti pada hewan kemarin. Alat gerak manusia terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang atau rangka dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut dengan alat gerak pasif dikarenakan tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian, otot juga disebut dengan alat gerak aktif dikarenakan ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Oleh karena itu, tulang dan otot bekerja sama untuk membuat manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, gimana? Sama kan dengan alat gerak hewan kemarin? Tapi perbedaannya adalah manusia memiliki banyak bagian-bagian rangka dan otot, sehingga manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya secara terpisah. Kali ini kita akan membahasnya satu persatu alat gerak pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas rangka. Rangka adalah kumpulan tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh serta membentuk dukungan fisik bagi makhluk hidup. Lalu, fungsi rangka atau tulang itu apa sih? Fungsinya adalah yang pertama, menentukan bentuk tubuh. Kemudian, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting pada tubuh. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sel darah merah. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, kali ini kita hanya membahas sedikit tentang rangka kepala dan rangka badan. Namun, kita akan membahas secara detail tentang rangka anggota gerak. Rangka kepala. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini, rangka kepala juga memiliki bagian-bagian kecil. Yang pertama ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung, dan lain-lain. Tapi fungsinya rangka kepala itu apa sih? Fungsi rangka kepala adalah melindungi organ vital seperti mata dan otak, memberi bentuk wajah, dan yang terakhir membantu ketika makan dan berbicara. Rangka badan. Rangka badan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Fungsi dari rangka badan adalah melindungi organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan membahas tentang rangka alat gerak dari manusia. Yang pertama, kita akan bahas rangka anggota gerak atas. Nah, seperti pada di gambar, rangka anggota gerak atas dimulai dari bawah kepala, dari leher sampai pinggang. Yang pertama ada 2 tulang lengan atas. Di sebelah kanan ada dan di sebelah kiri pun ada. Kemudian 2 tulang hasta. 2 tulang hasta ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kemudian 2 tulang pengumpil. Dia lebih kecil dari tulang hasta, juga ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kemudian 16 tulang pergelangan tangan. 8 di bagian kanan dan 8 di bagian kiri. Dan 28 ruas tulang jari. Ada 14 di sebelah kanan dan 14 di sebelah kiri. Dan yang terakhir ada 10 tulang telapak tangan, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Lalu fungsi-fungsi dari rangka-rangka ini apa sih? Kita akan bahasnya satu persatu. Fungsi dari tulang hasta adalah untuk memutarkan pergelangan tangan.
Kemudian fungsi dari tulang lengan atas adalah tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Lalu fungsi dari tulang pengumpil adalah menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, yaitu fungsinya adalah sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Dan yang terakhir adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan. Nah, jadi itu tadi adalah fungsi dari rangka gerak atas. Sekarang kita akan mempelajari tentang rangka gerak bawah. Rangka gerak bawah dimulai dari pinggang sampai jari-jari kaki. Ada apa aja sih bagiannya? Yang pertama ada 2 tulang paha, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian 2 tempurung lutut. Ini yang berbentuk bulat ini ya, yang ditanda panahi ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian 14 tulang pergelangan kaki, 7 di sebelah kanan dan 7 di sebelah kiri. Ada 10 tulang telapak kaki, ada 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Kemudian ada 2 tulang betis. Tulang betis ini yang bentuknya lebih kecil. Kemudian ada 2 tulang kering. Sedangkan tulang kering adalah tulang yang besar. Dan yang terakhir ada 28 tulang jari kaki, 14 di sebelah kanan dan 14 di sebelah kiri. Lalu fungsi-fungsi dari rangka-rangka ini apa sih? Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki. Yang kedua ada tulang kering. Tulang kering menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral. Fungsi dari tulang betis adalah menahan berat tubuh dan juga mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Lalu fungsi tulang pergelangan kaki adalah untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dan membantu melangkah berjalan. Fungsi dari tulang telapak kaki yaitu mendukung gerak dan keseimbangan manusia dan memastikan agar bisa berlari, melompat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tulang jari kaki, yaitu berfungsi untuk membantu tubuh agar tetap seimbang dan tidak mudah jatuh. Nah, itu tadi kita akan mempelajari tentang rangka. Sekarang kita akan mempelajari tentang otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot penyusun tubuh manusia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Kemudian bentuknya memanjang dengan ujung lancip. Nah, kalian bisa lihat ya di sini gambarnya, ini memanjang dan ujung-ujungnya lancip. Kemudian letaknya pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Nah, dia letaknya di tempat ini. Kemudian terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Nah, seperti yang ditanda panahi ini ada titik hitam. Ini adalah inti sel dari otot polos. Kemudian dia dapat bekerja tanpa kesadaran. Lalu kontraksinya lambat. Kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Yang terakhir, otot ini tidak mudah lelah. Otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Kemudian berbentuk silindris dan memiliki cabang. Nah, ini bentuknya silindris dan bercabang. Dia seperti pohon. Kemudian terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Nah, sama seperti halnya tadi, ini ada tanda panah dan ini adalah inti sel dari otot jantung. Dia letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran, kecepatan kontraksinya sedang, dan kita lanjut ke otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Kemudian bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna terang. Kemudian otot lurik ini melekat pada rangka. Dan terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Tidak sama seperti pada halnya otot polos dan otot jantung. Otot lurik itu inti selnya banyak, ada di pinggir-pinggir. Nah, ini seperti ini. Kemudian bekerja dengan kesadaran. Jadi otot ini harus bekerja sama dengan otak.
Kemudian kontraksinya paling cepat dan mudah lelah. Otot lurik ini biasanya bekerja pada saat kita melakukan aktivitas seperti menggenggam, mengangkat beban, dan lain-lain. Nah, gimana? Masya Allah sekali ya kita memiliki alat gerak tadi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur nih, karena kita dapat melakukan aktivitas tanpa adanya halangan. Gimana? Sudah pahamkah kalian tentang alat gerak manusia? Jika sudah paham, Miss ingin memberikan beberapa soal nih. Silakan untuk dihentikan terlebih dahulu videonya pada saat Miss menayangkan soalnya. Mohon disimak dan dijawab ya pertanyaannya. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, soalnya adalah apa sajakah nama alat gerak pada manusia? Yang kedua, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ketiga, rangka gerak atas yang berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah adalah tulang. Dan keempat, rangka gerak bawah yang berfungsi untuk menahan berat tubuh dan juga mengatur gerak tubuh ketika berjalan adalah tulang. Lalu yang kelima, rangka gerak bawah yang berfungsi untuk membantu tubuh agar tetap seimbang dan tidak terjatuh itu tulang apa ya? Dan yang keenam, otot yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan dapat bekerja tanpa kesadaran adalah otot. Lalu nomor 7, apakah fungsi dari otot lurik? Nah, itu tadi soal-soalnya. Mohon soal dan jawabannya dikerjakan di buku tulis ya. Kemudian fotokan jawaban dan kirimkan ke via WhatsApp. Jika ada yang ditanyakan terkait soal tersebut, maka akan kita bahas pada saat feedback video Zoom ya, pada pukul 9.40. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.